Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung di YNR Channel. Bersama saya Ian, izinkan saya menghibur pemirsa sekalian dengan menceritakan sebuah kisah tentang seorang polisi yang tewas dalam menjalankan tugasnya, tetapi dihidupkan kembali oleh perusahaan besar bernama Omni Consumer Product, atau kita sebut sebagai Omnicorp, sebagai cyborg penegak hukum bernama Robocop. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, siapkan secangkir kopi sembari menyandarkan bahu yang lelah. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan cuplikan berita yang dibawakan oleh Petrofac dari acara The Novak Element, menunjukkan bagaimana Omnicorp sukses menjual robot-robot mereka kepada berbagai negara seperti di Timur Tengah untuk digunakan dalam konflik militer. Bersama Jenderal Curtis Monroe yang bergabung dalam acara itu untuk menjelaskan sebuah operasi patroli acak menolong para warga lokal di Teheran demi memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada militer Amerika. Mereka meletakkan beberapa aset di sana, robot besar dan ada jenis humanoid berukuran lebih kecil. Untuk bisa membuktikan apa yang dijelaskan oleh sang jenderal, Pat telah terhubung langsung dengan Kelly Perkins, seorang reporter yang sedang berada di lapangan. Wanita itu dipandu oleh Rick Mattox, seorang instruktur yang memimpin para robot. Awalnya semua terlihat aman dan tertib, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Karena dulunya, sebelum teknologi digunakan di dunia militer, tidak sedikit para prajurit, baik pria maupun wanita, yang gugur ketika menjalankan tugas. Lalu tiba-tiba saja beberapa pria melakukan serangan terhadap para robot yang dimulai dengan sebuah bom bunuh diri. Beruntung, para robot bisa mengendalikan keadaan. Namun sangat disayangkan, benda itu tidak bisa membedakan mana orang dewasa dengan anak kecil. Segala hal yang mengancam pasti akan dimusnahkan. Demi keamanan, siaran itu pun terpaksa harus dihentikan oleh Pentagon. Pat menutup acaranya dengan sebuah sindiran terhadap Senator Hubert, seorang yang mengeluarkan larangan menempatkan robot untuk mengamankan warga Amerika. Dalam sebuah persidangan, Hubert dan beberapa politikus mengetahui insiden pembunuhan yang dilakukan robot terhadap seorang remaja di Terra. Mereka mengancam Raymond Sellars selaku CEO Omnicorp, sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi robot-robot tempur karena telah memberikan izin untuk membunuh. Menurut Hubert, benda itu tidak akan bisa menghargai dan mengerti apa itu kehidupan. Maka seharusnya robot tidak diizinkan untuk membunuh. Tidak ada kalimat apapun yang keluar dari mulut Raymond untuk membela diri. Sehingga insiden ini semakin memperkuat undang-undang larangan keberadaan robot di tengah-tengah masyarakat. Raymond benar-benar dibuat pusing dengan undang-undang Hubert, karena Omnicorp bisa saja mendapatkan keuntungan 600 miliar dolar per tahun jika mengekspansi pasar domestik. Kata-kata Hubert mengenai perasaan menimbulkan sebuah ide. Bagaimana cara membuat robot memiliki perasaan dan sebuah belas kasih? Bagaimana cara membuat robot agar memiliki rasa kemanusiaan? Jawabannya adalah meletakkan manusia ke dalam mesin. Untuk itu, dia menemui rekannya yang merupakan kepala ilmuwan Omnicorp, yaitu Dr. Dennett Norton. Ya, ia berhasil menolong banyak orang dengan menciptakan tangan dan kaki mekanik. Pada awalnya ia menolak tawaran Raymond. Tapi karena melihat tujuan Raymond untuk menyelamatkan ribuan nyawa, akhirnya sang dokter pun setuju. Tokoh utama kita adalah detektif Alex Murphy, seorang petugas kepolisian Detroit yang jujur dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Dia menikahi Clara dan memiliki seorang putra bernama David. Hari itu Alex melapor pada atasannya, Karen Dean, tentang penyelidikan seorang pengedar senjata gelap bernama Antoine Fallon. Namun dia menolak berbicara di depan Andre dan John karena dua polisi itu diduga bekerja sama dengan Fallon. Dari hasil penyelidikan Alex bersama rekannya Jack, mereka tidak hanya menemukan bukti bahwa Fallon adalah pengedar senjata api, tetapi juga mengetahui dari mana senjata-senjata itu berasal, yaitu dari ruangan barang bukti.
Sayangnya, ada yang membongkar penyamaran Alex dan Jack. Mereka dikepung hingga akhirnya Jack pun tertembak. Bukannya mendapat dukungan, Alex malah mendapatkan peringatan dari Karen, dan itu benar-benar membuatnya sangat kecewa. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali dari rumah sakit untuk menjenguk Jack, tiba-tiba saja mobil Alex meledak. Hal itu membuat sang detektif mengalami luka bakar tingkat 4, serta lumpuh total akibat beberapa organ tubuhnya rusak. Dr. Dennett Norton menjelaskan itu semua kepada Clara, dan hanya ada satu cara untuk mengembalikan suaminya. 3 bulan kemudian, akhirnya Alex kembali dalam sebuah pesta. Alex menikmati minuman bersama rekan-rekannya dan juga menikmati lantunan lagu sembari berdansa dengan Clara. Tapi ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi indah yang diprogram oleh Dr. Dennett bersama wakilnya Kim. Lalu sesaat kemudian, Alex pun terbangun. Dia mengira masih bermimpi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Dennett dan melihat tubuhnya yang dibalut dengan logam baja, Alex benar-benar tidak bisa menerima penjelasan Dr. Dennett hingga akhirnya ia melarikan diri dari lab. Alex, you have to stop. Please stop. Beberapa waktu kemudian setelah sistem kembali diaktifkan, Alex kembali mendengarkan penjelasan dari Dr. Dennett serta diperlihatkan tubuh manusianya yang tersisa. Itu yang membuat Dennett menempatkan Alex ke dalam tubuh robot. Sang dokter menjamin bahwa Alex sepenuhnya manusia, memiliki emosi, kecerdasan, dan bisa mengambil keputusan. Namun dia tidak bisa memenuhi permintaan Alex yang menginginkan kematian, karena apa yang dilakukan Dennett telah mendapat persetujuan dari Clara, dan pastinya itu karena keluarga sangat menginginkan Alex kembali. She loves you and she gave you a second chance. I don't want to see myself like this again. Ever. Put me back in. Malam harinya, Alex melakukan video call bersama Clara, tapi dia masih belum berani untuk muncul di depan David karena kondisinya masih belum memungkinkan. Beberapa hari kemudian, Alex telah siap kembali menjalani profesinya sebagai detektif polisi yang menumpas kejahatan. Rick Mattock sebagai instruktur menjelaskan tentang senjata-senjata yang digunakan Alex, serta armor bajanya yang sangat canggih. Pria itu terus merendahkan Alex dengan menyebutnya sebagai Can Man atau pria kaleng. Karena menurut Rick, menempatkan manusia di dalam mesin adalah suatu kemunduran. Terbukti dengan simulasi tempur yang dilakukan secara virtual, Alex kalah telak dengan robot IM-208. Alex lebih lamban dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan masalah penyanderaan. Itulah manusia, selalu penuh dengan pertimbangan. Ini yang membuat robot lebih praktis dan efektif. Raymond marah besar. Dia tidak terima dengan kekalahan Alex dan meminta Dennett untuk kembali memodifikasinya. Karena pada dasarnya Alex adalah manusia, pastinya dia akan menjalani beberapa rutinitas seperti cuci darah, pemeriksaan virus dan bakteri, pelepasan protein, lemak, dan karbohidrat, serta menerima ribuan energi yang menjadi asupan harian. Tidak lupa juga obat antidepresi, karena Alex juga harus beristirahat dan menenangkan pikirannya. Setelah melakukan beberapa perubahan, akhirnya Alex siap untuk kembali menjalankan tes. Jika berhasil mengalahkan Rick beserta pasukan IM-208, maka Alex akan dipulangkan ke Amerika. Tapi jika gagal, Alex akan diperbaiki lagi. Pengujian kali ini juga disaksikan langsung oleh Raymond. Alex tampil gagah dengan armornya yang sudah diganti dengan warna hitam, sesuai dengan keinginan Raymond agar lebih terlihat taktis. Pertempuran kali ini tidak dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, Alex akan merasakan kesakitan jika terkena tembakan dari peluru kaliber 50 yang bisa menghancurkan armornya. Setelah mendeteksi 50 ancaman, termasuk Rick, secara otomatis itu akan menurunkan penutup wajahnya, menandakan pertempuran telah dimulai. Dengan senapan M2 yang bisa menembakkan 3 peluru sekaligus di tangan kiri, dan pistol CSR-66 yang bisa melepaskan listrik maksimal 200.000 volt di tangan kanan.
Dalam hitungan menit, Alex berhasil menjatuhkan semua IM-208. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Dalam mode manusia, Alex penuhnya memegang kendali. Tetapi jika dalam mode tempur, mesin yang akan mengambil alih, mengendalikan Alex secara virtual agar bisa mengambil keputusan dengan cepat. Alex juga berhasil menjatuhkan senjata Rick dan membungkam mulut besarnya dengan sengatan listrik. Keberhasilan Alex membuatnya kembali ke Amerika untuk bertemu dengan Clara dan David. Terlihat keluarganya sangat bahagia dan menerima Alex meski kondisinya sudah tak seperti dulu. Sayangnya, itu merupakan sebuah pertemuan yang cukup singkat, karena kini rumah Alex adalah laboratorium. Di markas kepolisian Detroit, mulai besok dia akan memburu Fallon dan seluruh antek-anteknya. Itu yang dikatakan Alex kepada rekan setianya, Jack Lois. Hari yang dinantikan pun tiba. Masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul di depan markas besar kepolisian Detroit untuk menunjukkan dukungan mereka kepada detektif Alex Murphy. Bertepatan dengan itu, wali kota bersama dengan Omnicorp akan memperkenalkan senjata baru mereka untuk menumpas kejahatan. Di sana juga ada keluarga dan sahabat yang terlihat cemas menanti kedatangan Alex. Sementara itu, Alex tengah dipersiapkan oleh Dennett. Dari mulai berkas-berkas khusus di kepolisian Detroit hingga rekaman CCTV. Semua data-data tersebut akan diunggah ke dalam otak Alex. Bahkan kini, dia bisa langsung mengakses kamera pengawas untuk mengetahui kejahatan yang sedang terjadi. Sayangnya, Alex belum mampu menerima sekaligus dan menyaksikan kejahatan-kejahatan tersebut. Bahkan menyaksikan insiden ledakan yang dialaminya dahulu. Akhirnya, emosionalnya meningkat dan tubuh Alex mengalami kejang-kejang. Liz Klein, kepala bidang hukum Omnicorp, tidak bisa menerima hal itu karena sesaat lagi mereka akan memperkenalkan Alex ke publik. Akhirnya Dennett mengambil sebuah tindakan gila. Dia menurunkan kadar dopamin dan noradrenalin. Hasilnya, Alex benar-benar menjadi seperti robot, bahkan tidak mengenal keluarganya sendiri. Pria itu memindai semua orang termasuk Raymond dan wali kota. Hingga akhirnya Alex menemukan Thomas King, seorang penjahat yang selama ini menjadi buronan. Alex langsung melumpuhkan pria itu di depan seluruh warga. Sebagian merasa takut, tapi sebagian lagi merasa takjub. Ternyata senjata baru Pak Wali Kota menunjukkan kemampuannya dalam melumpuhkan penjahat hanya dalam waktu 60 detik. Hal tersebut juga dirasakan oleh Raymond dan anak buahnya. Mungkin hari ini mereka mendapat dukungan dari media, tapi besok, siapa yang tahu? Raymond tidak bisa menarik kembali Alex. Dia meminta Dennett untuk segera memperbaiki Alex, serta menjauhkannya dari keluarga untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Alex memulai tugasnya dengan memburu 13 orang yang menjadi tersangka pembunuhan, yang mana dimulai dari John Bick. Dengan mengakses database dan CCTV, ia akan menangkap orang-orang yang memiliki hubungan dengan John Bick untuk mendapatkan informasi. Kemudian dia menuju ke lokasi si penjahat dan langsung menangkap. Apakah berhasil? Ya, Alex terbukti sangat efektif dan tentunya keberhasilan menjadi milik Dr. Dennett Norton. Namun pria itu tidak terlihat senang karena semua ini tidak benar dan dia merasa sangat bersalah terhadap Clara. Raymond mengetahui hal itu. Karena Dennett benar-benar tidak bisa mengendalikan ciptaannya, maka dia meminta Rick untuk menjadi pengawas proyek tersebut. Karena sama sekali belum mendapatkan kabar dari suaminya, hari itu Clara nekat menghadang Alex ketika hendak menjalankan tugas. Wanita itu menjelaskan tentang kondisinya David yang saat ini sedang depresi. Dia sangat menginginkan Alex kembali ke rumah. Namun sangat disayangkan, Alex seperti orang tanpa jiwa. Ia pergi begitu saja meninggalkan Clara. Sangat mengejutkan, Dennett mendeteksi peningkatan dopamin di otak Alex. Sepertinya pertemuannya dengan Clara telah mengembalikan sisi manusianya. Alex melupakan misinya dan mulai mengakses CCTV yang menampilkan anak dan istrinya. Kemudian dia menuju ke rumah untuk melakukan penyelidikan kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya dahulu. Alex mengabaikan panggilan Dennett. Dia juga dianggap telah melanggar protokol karena kali ini dia akan memburu Fallon.
Sama seperti sebelumnya, dia meringkus Jerry White untuk mendapatkan informasi. Lalu dengan cepat, pria yang dijuluki Robocop itu menuju ke markas Valen. Si penjahat sendiri tidak akan menyerah begitu saja. Valen telah memberikan senjata berpeluru kaliber 50 kepada anak buahnya agar bisa menghabisi Alex. Bertempur dalam kegelapan memberi keuntungan bagi Alex yang memiliki sensor panas dan tembakan jitu. Setelah membantai Valen dan anak buahnya, Alex kembali ke markas untuk menangkap 2 polisi korup, yaitu Andre dan George. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata kepala kepolisian Detroit, yaitu Karen Dean, juga terlibat. Dia yang selama ini membocorkan misi-misi penyelidikan, termasuk menutup kasus percobaan pembunuhan Alex. Dengan mengarahkan M2, Alex memaksa Karen mengakui kejahatannya. Namun sangat disayangkan, Alex tiba-tiba saja tak sadarkan diri karena sistemnya telah dinonaktifkan oleh Rick Mattox. Masalah menjadi semakin rumit. Liz mewakili Omnicorp menjelaskan tentang Alex yang mengalami gangguan dan kini sedang dalam kondisi kritis. Selain itu, keberadaan Alex membuat para polisi korup menjadi cemas. Dikhawatirkan itu dapat mengurangi suara untuk mencabut undang-undang Hubert Dreyfus. Dan yang lebih parah, Clara muncul di media televisi memberikan informasi tentang kondisi Alex. Dan dia mencurigai sesuatu yang ilegal telah dilakukan terhadap suaminya. Kini Alex telah mendapatkan simpati masyarakat. Bukannya tidak mungkin, tak lama lagi dia akan menjadi seorang pahlawan dan pastinya akan membongkar kebusukan Omnicorp. Oleh karena itu, Raymond akan membuat Alex Murphy menjadi lebih baik lagi, yaitu pahlawan yang mati karena berjuang membela kebenaran. Keberhasilan yang dicapai Alex dan hasil kongres yang memutuskan penghapusan undang-undang Hubert Dreyfus akan membuat masyarakat berubah pikiran untuk menjadikan robot sebagai penjaga keamanan kota. Raymond langsung menjalankan rencananya. Dia telah mendapatkan persetujuan dari Dennett untuk memusnahkan Alex. Lalu CEO Omnicorp juga mengabarkan berita duka cita tentang kematian Alex ke Clara dan juga seluruh penduduk Detroit. Untuk masalah eksekusi, Raymond menyerahkan kepada Rick Mattox yang sudah sangat berpengalaman di lapangan. Call it. Get it done. My pleasure. Untungnya, Dennett hanya berpura-pura mendukung Raymond. Ia bergegas kembali ke lab dan meminta Kim mengalihkan perhatian para petugas agar sang dokter itu bisa kembali membangkitkan Alex. Setelah melumpuhkan 2 petugas, Alex langsung meninggalkan Dr. Dennett demi memburu dan menangkap target barunya, yaitu Raymond Sellers. Dr. Dennett memang telah mencabut pemancar yang bisa menonaktifkan Alex, tetapi menangkap Raymond tidak akan mudah karena Omnicorp Tower tidak hanya dijaga oleh petugas, melainkan robot besar. Alex melaju dengan motornya, menerobos gudang, dan memulai pertempuran dengan robot-robot besar itu. Kecepatannya dalam bergerak membuat Alex lebih unggul. Hanya saja, senjata-senjata yang dimilikinya tidak mampu menembus armor robot besar mereka. Sehingga ketika Alex tidak bisa berlindung, tubuhnya pun mengalami kerusakan parah akibat tertembak. Setelah berhasil lolos dari robot-robot itu berkat bantuan Jack, Alex kembali dihadang oleh Rick Mattox. Tidak seperti sebelumnya, Alex sama sekali tidak bisa menyerang Rick karena pria itu telah menggunakan gelang merah, yang mana itu melindungi penggunanya dari robot Omnicorp. Lagi-lagi Alex disiksa dengan senjata Rick. Untungnya, Jack kembali muncul dan menyelamatkan Alex dengan menembak Rick dan seorang petugas. Alex pun bangkit dan langsung menuju ke puncak gedung. Ia meminta Clara dan David untuk melarikan diri. Dan lagi-lagi gelang merah yang membuat Alex tertahan ketika hendak menangkap Raymond. Bahkan kali ini efeknya lebih parah, sehingga membuat sistem Alex nyaris mati. Tapi sebuah keajaiban terjadi ketika Raymond mengarahkan pistolnya ke Clara dan David. Alex kuat tenaga melawan sistem dan mengangkat senapan. Hingga akhirnya dia dan Raymond saling menembak. Beberapa hari pun berlalu. Alex telah diperbaiki dan kini penampilannya terlihat lebih ramah.
dengan menggunakan warna armor yang lebih cerah, dan pastinya pria itu bisa berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Film pun ditutup dengan menampilkan presenter nyentrik kita, Pat Novak, dalam acara The Novak Element. Sampai saat ini masih belum ada kabar dari kantor pusat Omnicorp. Tapi melalui hasil rekaman video yang beredar, terlihat kondisi Alex sudah lebih membaik. Penghapusan undang-undang robot digagalkan oleh presiden dan telah diberlakukan undang-undang baru khusus bagi Alex Murphy. Itu semua karena kesaksian dari Dr. Dennett di hadapan pemerintah tentang minimnya ilmu pengetahuan manusia terhadap robot. Namun dia meyakini bahwa ini dilakukannya selama ini dalam bidang kesehatan adalah sebuah hal yang sah karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Mungkin banyak yang berpikir penempatan robot di tengah-tengah kota akan membatasi kebebasan masyarakat, atau penggunaan robot-robot di luar negeri membuat kita seperti penjajah biadab. Namun berhentilah merengek, karena pemerintah sedang berusaha untuk mempertahankan gelar Amerika sebagai negara terhebat di muka bumi. Begitulah kira-kira kata-kata penutup dari Pat. Dan film pun berakhir. So, demikianlah alur cerita dari film Robocop. Semoga bisa mengisi waktu luang Anda. Subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Like kalau suka, kalau nggak suka, tetap harus like dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangatlah berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Terima kasih perhatian, and see you next time.